keadaannya sekarang ini kan setiap daerah ya, tiap lembur ya dibuka desa-wisata. Ini orang-orang lingkungan juga sedang memperhatikan itu. Karena apa? Mungkin ini ke khususnya ke dewan, bukan dewan apa namanya, ke dinas Parbud dan dinas Budigankan buka banyak desa-wisata yang baru. Dia harus mengerti waktu itu. Jadi kan lingkungan itu harus tetap terjaga. Jadi jangan semena-mena itu boleh dilihat lah desa wisata anu sekarang ini sedang rame-ramenya. Tadi izin lingkungannya seperti apa itu kan harus ditempuh semuanya. Bahayanya seperti namun semuanya harus ditempuh. Berbagai aspek harus dipahami dulu. Iya, jadi kembali lagi ke faktor yang paling penting ketika dinas itu menetapkan atau mempunyai program desa wisata ini, kajiannya seperti apa dulu nih, kajian awalnya. Saya setuju ya. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan, betul. Asal di situ ada sesuatu tuh, wah dibikin gitu. Betul. Tapi di situ membahayakan, di situ tidak nyaman. Banyak hal yang perlu dihitung kan itu. Yang harus diperhatikan ya. Iya. Aspek sosial, ekonomi, psikologis dan lingkungannya. Lingkungannya. Artinya dengan adanya wisata di situ malah rusak lingkungan gitu. Betul. Kayaknya nggak mungkin bagi orang-orang lingkungan itu nyaman kan gitu ya. Mau diantep pun lah gitu. Kan begitu ya. Betul. Jadi ada begini Wak. Di satu sisi memang pembangunan pariwisata itu perlu, tetapi jangan juga mengorbankan orang banyak. Betul. Desa wisata itu tidak harus menggerus alam, malah harus memperbaiki alam. Saya pikir ya, itu desa wisata itu membangun desa dengan kesadaran di masyarakatnya masing-masing untuk lebih menyadari bahwa potensi di desa itu bisa dijual, gitu kan. Itu namanya desa wisata dengan kesadaran. Yang dipupuk itu seharusnya SDM-nya. Jadi bukannya alamnya dulu yang direkayasa, tetapi kesadarannya dulu manusianya, SDM-nya itu. Susah kalau berbicara tentang desa wisata tanpa menyentuh SDM. Betul. Memang harus dikuatkan itu dari SDM dulu. SDM-nya dikuatkan dulu. Kesadaran pengguna. Iya. Kalau kita lihat desa, taruhlah ke daerah Aceh lah. Kesadarannya kan sampai saat sekarang udah berapa tahun? Kesadaran untuk wisatanya kan orang-orang banyak ngeluh. Jadinya kenapa aja, karena itu kan enak sebetulnya. Nggak nyaman ya. Nggak nyaman buat orang baru, orang luar mau. Yuk, ayo mau tadinya dipajak gitu. Berarti kan belum dibangun ya, terbangun kesadaran. Ya. Jadi setiap desa wisata mereka dibangun juga bukan dibangun dulu baru dicadarkan, tapi sadarkan dulu masyarakatnya. Supaya RDJ ya mau dibangun desa wisata, kesadaran wisata tuh harus kayak gini kan begitu. Betul. Harusnya baru nyambung. Barulah, iya. Ketika orang itu sudah mempunyai tekad dan mempunyai kesadaran bahwa di potensi desanya itu ada yang bisa dijual, maka sebagai penunjangnya adalah desa wisata. Mungkin kebanyakan ini Pak ya, ketika ada satu konsep pembangunan yang langsung dipikirkan itu keuntungan, sehingga mengabaikan beberapa persoalan yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu. Kebanyakan begitu. Jadi kita masuk ke sana teh mau ditawarkan teh begitu, ditawarkan keuntungan yang murah buka yuk. Kartisnya sebegini, orang berpikirnya hanya orang masuk dengan kartis kan, tapi bukan itu sebetulnya kan. Untuk bisa menggerakkan semua lini di desa itu menjadi bagian wisata itu kan begitu. Seperti di Jogja, kesadaran masyarakat udah tinggi itu. Sudah sangat tinggi. Jauh bukan di Bali nya. Orang datang ke sana benar-benar wah disambutnya sedemikian rupa gitu. Karena mereka akan mengedarkan uang manena kan di daerah manena, di lembur manena, membeli naung kan gitu. Jadi uang akan berputar ya. Berputar di situ gitu. Kalau masyarakatnya sadar kan gitu. Betul. Ulah
ulangan sekali orang datang, sekali di Ririwut, dibukanya desa wisata sebetulnya memberikan sesuatu ya buat Garut. Seharusnya. Kenapa Garut itu banyak hal yang benar-benar bisa dijadikan tren ya. Tapi ya dengan pola kayunya, saya balik lagi ke pemerintahan yang harus memberikan contoh atau paling tidak mengajak aja rumah sarana satu desa kesadarannya terbangun atau memberikan lah. Nah kembali lagi Wak, kalau kita berbincang tentang pariwisata, karena kita dari pertama kita mengangkat kasus Kuswendi dengan yang terkait dengan perusakan lingkungannya atau tidak ada analisis masalah dampak lingkungannya itu. Nah, kemudian apa sih yang harus kita perbuat atau paling tidak jangan sampai ada Kuswendi yang lain yang seharusnya tidak menjadi korban birokrasi juga ya. Karena sebetulnya ada aktor-aktor di balik Kuswendi ini yang seharusnya lebih bertanggung jawab sebetulnya. Itu yang patut kita kejar sebetulnya. Nah, sebetulnya pemerintah yang sebetulnya ada regulator yang lainnya ya, seperti DPR, dewan itu kan sebetulnya DPRD ya. Dan DPRD sebagai seharusnya kan itu orang itu udah nama DPRD itu yang ya karena regulasi itu tidak berdiri sendiri. Betul. Ya pasti ada eksekutif, pasti ada legislatif gitu. San ke masyarakat seharusnya perbincangan di situ ya. Itu ya memang sudah dilakukan sebetulnya Wak, karena tidak mungkin keluar anggaran, keluar angka-angka kalau tidak disetujui oleh DPR itu ya, kan. lantas sekarang banyak kejadian lah. Boleh dikatakan selama 5 tahun belakang ini banyak proyek-proyek pemerintah makbul kan Yang bermasalah, yang berakhir di meja hijau. Banyak Wak. Ya itu artinya apa? Anu merhatikannya nggak ada. Seharusnya pengawasan fungsi legislasi itu jalan gitu. Masyarakat yang seperti kita mah paling hanya gegerewek ngumpul kan. Betul. Masyarakat hanya bisa bersuara ya. Yang menentukan kebijakan mereka eksekutif dan legislatif. Gegerewekan sampai kapain lagi orang mungkin ada warna kita tidak Siapa Allah gitu. sianaon kan begitu. Nah artinya kita juga mungkin harus mempunyai power bergaining untuk apa ya? Untuk melakukan bukan tekanan sih sebetulnya, untuk lebih bisa menjadi kontrol sosial bagi pemerintah juga nih. Apa sih yang sebetulnya harus dilakukan? Ya masyarakat, kesadaran masyarakat ya, tentang itu. Tadinya betul masalah korupsi, masalah lingkungan, balik lagi itu masyarakat. Masyarakatnya dia kesadarannya juga terbangun ya. Itu tentang lingkungan, tentang masalah korupsi ya. Insya Allah masyarakat punya kekuatan di sebetulnya kalau gitu. Mundai kebarengan kan gitu. Betul. Tapi mensuarakan hanya gitu ya nggak. Jadi kudu barengan lah. Kita menyuarakan hal-hal anu kurang baik. Ayo kita berani ngomong lah. Artinya begini, mau mana salah ngomong dong salah. Gitu. Minimal masyarakat terbangun jiwa kritisnya Kang ya. Berani ngomong lah, berani bersuara lah. Gitu. Dibangun. Karena ini kan berkaitan dengan kepentingan mereka juga ya. Betul. Jangan sampai suatu saat ada bencana nyalahin, sementara mereka juga tidak memberikan kontribusi, hanya nyalahin saja. Di sana kayak begitu. Begitu. Karena kalau semakin banyak orang mengkritisi, maka saya yakin pemerintah pun akan lebih memperhatikan gitu. Kalau hanya 2-3 orang yang ngomong mungkin ya baru segelintir orang gitu. Kalau orang yang udah ngomong banyak, apalagi mungkin warga semuanya menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah, saya yakin pemerintah pun akan bergerak lebih cepat. Itu memang fenomena sekarang ini kayak begitulah ya. Artinya kurang bersuara rada aneh sedikit dianggapnya justru aneh kan gitu. Betul. Jadi kadang-kadang kita menjadi nggak nyaman ya. Nggak nyaman jadi sesoranganan gitu. Ya kebetulan saya mungkin tukang nyanyian lagu meski itu lagunya. Ya disitulah saya bisa menyuarakan lah. Isi hati ya. Isi hati. Artinya ungkapan saya bisa tersalurkan di situ. Ada didengar mana itu bodoh teing kan gitu. Yeah. Toh saya mah udah mencoba dengan cara saya kan gitu. Udah sampai di sana saja kan gitu. Iya.
Cek kemampuan lo ya. Aya tuh numerin oh bener gitu. Menurut kakudang ngatenya alhamdulillah. Non sedekah ke kurang kan itu urin. Itu kayak mangga gitu. Toh kita udah mengajak yang terbaik. Itu aja. Kita sifatnya hanya mengingatkan lah ya, mengajak sesama hidup. Betul. Mengajak ini. Ya, wah hanya sebatas mengingatkan dan bersuara lantang lah melalui lagu. Dan peran kita media sebagai kontrol sosial juga harus mengungkapkan fakta-fakta yang benar ya. Gitu. Jangan sampai terulang kembali kasus-kasus yang menyeret nama-nama besar di Kabupaten Garut ini. Malu berenangnya. Gitu. Saya tanda di garis beriman ya. Tadi non media sebagai kontrol sosial. Saya setuju. Media ini yang akan memberikan sesuatu terhadap perubahan-perubahan. Karena media lebih tajam, artinya ke masyarakat. Pokoknya zaman ini kan semakin Cuman canggih ya. Canggih. Semua isu media itu yang memberikan. Iya. Makanya karena banyak juga yang berpikiran karena kita tidak bersuara, bukan artinya tidak bersuara itu tidak menyampaikan fakta-fakta yang kita punya, Wak. Tetapi kita juga kan yang tadi butuh kajian gitu ya. Tetapi Anda Pak pemerintah jangan berpikir bahwa kami yang diam bukan berarti tidak tahu ya. Apa sih permainan Anda di belakang layar itu dari hulu sampai hilir itu kami mengetahuinya sekali dan mungkin dalam satu waktu nanti yang kami anggap tepat ini akan boom. Setuju. Selama datanya akurat, ya kan kita akan menyampaikan itu ke masyarakat. Asal jangan asbun lah, artinya hanya hoax gitu ya. Hoax terus gede-gede. Ya kalau kami yang media yang berbadan hukum itu artinya harus berani mengungkapkan fakta dan tidak asal jeplak gitu aja. Karena kami berdasarkan fakta-fakta. Karena harus dipertanggungjawabkan. Harus Saya dipertanggungjawabkan. setuju. Artinya seniman mengkritisi media yang menguatkan. Saya Jendi Asgar. Saya Asep Ahmad dan Ratno. Undur diri dari hadapan Anda semuanya. Kita akan balik lagi di waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai